Jika Anda bertanya pada awam, mengapa benda jatuh? Jawabnya pasti karena gaya tarik bumi. Bumi punya gaya tarik, maka semua benda menempel pada bumi. Bagi awam, penjelasan itu dirasa sudah cukup. Tapi, bagi kalangan saintis, tidak sesederhana itu. Harus ada penjelasan secara saintifik bagaimana cara kerja gravitasi, bagaimana proses fisikanya, sehingga air laut tidak tumpah setetes pun. Air sungai mengalir ke atas akibat gravitasi bumi. Magnet misalnya, bisa menarik besi atau magnet lain karena ada gaya tarik dan ada gaya tolak. Masing-masing gaya tersebut terfokus pada kedua ujungnya, yang disebut kutub utara dan kutub selatan. Seperti yang digambarkan pada animasi ini, gaya tarik ada di kutub selatan magnet, gaya tolak ada di kutub utaranya. Oleh sebab itu, kutub utara magnet menarik kutub selatan, dan kutub selatan magnet menarik kutub utaranya. Jika kutub utara dihadapkan dengan kutub utara, magnet akan saling menolak. Begitu juga kutub selatan dihadapkan dengan kutub selatan, magnet juga saling menolak. Itu namanya penjelasan ilmiah yang bisa diukur dan bisa dibuktikan dengan eksperimen. Sekarang, kita lihat bumi versi bola. Di mana gaya tarik dan gaya tolaknya? Kalau semua benda kena gaya tarik yang namanya gravitasi, gaya tolaknya di mana? Gambar imajiner ini adalah medan magnet bumi bola, bukan gravitasi. Medan magnet itu hanya bisa menarik besi, nikel, dan kobalt, menarik jarum kompas ke arah utara. Tak bisa menarik gajah atau air laut hingga tidak tumpah. Karena bumi punya gaya tarik, maka semua benda menempel. Kalimat itu tidak cukup buat kalangan sains. Mereka perlu penjelasan ilmiah, bagaimana cara kerjanya secara fisika, sehingga semua benda bisa nempel. Newton sendiri nggak tahu bagaimana cara kerja gravitasi. Mari kita dengar penjelasan Profesor Dr. Brian Greene dari Columbia University. As the story goes, one day in 1665, a young man was sitting under a tree when all of a sudden he saw an apple fall from above. And with the fall of that apple, Isaac Newton revolutionized our picture of the universe. In an audacious proposal for his time, Newton proclaimed that the force pulling apples to the ground and the force keeping the moon in orbit around the Earth were actually one and the same. Yet, there was a problem. Newton was harboring an embarrassing secret. He had no idea how gravity actually works. Jadi, jika ada orang awam merasa dirinya paham bagaimana gravitasi bekerja, mestinya nama dia ada di tiap buku pelajaran sekolah, bisa dapat hadiah Nobel, sebab Newton sendiri nggak bisa menjelaskan. Sebaliknya, jika Anda mempertanyakan teori gravitasi, jangan khawatir, berarti Anda termasuk orang yang cerdas dan kritis, seperti Profesor Dr. Michio Kaku dari University of California ini. Newton said that if an object falls, it's because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that. Objects move because they're pushed, not pulled. Objects move because they're pushed. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. Jadi lucu kalau orang awam merasa bisa menjelaskan gravitasi. Newton sendiri tak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme gravitasi itu. Rumus asli Newton sebenarnya cuma begini doang. Dikembangkan orang 111 tahun kemudian, seolah-olah jadi rumus gravitasi. Newton tak bisa menjelaskan kenapa dan bagaimana bumi dan benda-benda lain punya daya tarik. Newton was harboring an embarrassing secret. He had no idea how gravity actually works. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull.